Baik, selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selamat datang di training Excel pertemuan ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan sebelumnya dengan operator logika lanjutan 2. Di sini outline-nya saya tampilkan sebagai berikut. Di sini kita akan menggabungkan, sorry, bukan. Maksudnya find itu kita yang VLOOKUP, HLOOKUP kita gabungkan dengan left, middle, right sama if gitu. Jadi ini kita kombinasikan supaya kerjanya bisa lebih cepat gitu ya. Terus nanti akan ada VLOOKUP, HLOOKUP itu yang kita apa di kondisi di mana sheet-nya ada berbeda gitu. Maksudnya sheet-nya berbeda itu uh, tabel informasinya misalkan di sheet pertama yang mau diisi informasinya itu nanti di sheet kedua atau ketiga gitu. Jadi nanti kita sumbernya cukup dari tabel di sheet pertama aja. Sisanya itu nanti kita refer dari yang sheet pertama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan index match ya untuk nyari informasi dalam suatu tabel. Ya, ini sengaja saya tampilkan left, middle, right itu nanti akan kita pakai. Kemudian nanti dengan VLOOKUP, HLOOKUP dan nanti digabungkan juga dengan if. Baik. Di sini permasalahannya kita kembangkan, kita lanjutkan dari yang materi waktu VLOOKUP, HLOOKUP ya. Nah, di sini kalau masih pakai itu saya semoga masih ingat waktu mau nyari di sini kan ada kode kode kategori ya. Nah, di sini kan kalau masih ingat ini pakai uh, left ini ya, pakai left karena sorry pakai middle karena yang kita perlukan adalah yang F A B E di tengah ini ya. Kita mengekstrak uh, apa namanya dua huruf yang di digit ketiga sama keempat ya. Dan sini kan kita pakai mid. Nah, nanti setelah mid kan setelah middle untuk kategori barang kita baca dari tabel kategori ya. Itu nanti akan tertulis ini harapannya ini fashion ya keluarnya ya pakai VLOOKUP. Nah, di sini kita mau uh, semacam menggabungkan middle dengan VLOOKUP sehingga kita sudah nggak lewat kode kategori ini, tapi kita bisa langsung isi kategori barang, langsung isi di sini fashion. Jadi nggak lewat sini. Nah, nanti akan kita uh, apa namanya yang middle tadi kita substitusikan di VLOOKUP. Gitu. Ah, sorry kalau kode kategori kode barang ini sorry uh, harusnya HLOOKUP ya. Nah, tepatnya ini HLOOKUP ya. Jadi nanti di sini akan combine HLOOKUP sama mid-nya gitu. Oke. Baru nanti akan serupa juga ketika akun penjual itu di sini harapannya akan langsung muncul gitu nama akun penjualnya. Tidak lagi kodenya gitu. Enggak lagi kode di sini gitu. Jadi nanti lebih cepat. Kemudian nanti harga barang juga akan pakai ini ya, pakai if gitu ya supaya memudahkan. Dan di sini untuk ini sendiri kalau lookup itu kan ada 4 komponen yang mesti diisi. Lookup value, table array, terus index number sama range lookup ya. Nah, di sini karena kalau apa? Kalau misalkan kode kategori ini masih ada, itu kan nanti yang jadi lookup value-nya kan yang di sini ya, FA itu. Nah, tapi karena kita mau apa, ada shortcutnya itu, nah nanti lookup value-nya nggak lagi ngeklik sel ini, sel yang ada di sini, tapi kita ganti sel itu dengan mid dari ini. Kemudian nanti untuk tabel kategorinya sama, nah ya tabel ini yang FAHOBE ini kita inputkan, terus row index num-nya 2 karena
Nanti ada di nomor 2 di baris kedua sama range lookupnya 0. Gitu. Gitu. Nanti sama untuk yang akun penjual di sini kita lookup value-nya kan akun penjual itu yang paling belakang ini. Nanti yang paling belakang ini mengekstraknya kan pakai write. Situ nanti kita bisa langsung gitu tanpa kita nyisipkan kolom kode barang. Oke, jadi prinsipnya gitu apa namanya? Semacam kita lookup, tapi lookup value-nya tidak lagi nggak klik cell, tapi pakai mid, left sama right ya. Itu apa ya, lebih cepat karena tabel kodenya itu nggak perlu di apa kolom kodenya tidak perlu dimuncul. Oke, kita coba praktekin ya di mananya di Excel-nya. Di sini mungkin bisa sambil dibuka Bapak Ibu Excel-nya. Di sini kalau kita mau pakai yang ini, sorry, instruksinya masih sama seperti materi minggu pertama untuk kode kategori menuju mengacu pada dua digit huruf tengah gitu ya. Nah, di sini kan kalau masih ingat di sini kan pakai mid, D middle, mungkin kayak saya apa mundur dulu. Di sini kan kita perlu ngambil FA ini karena dia di tengah berarti kan pakai sama dengan mid, terus teksnya itu yang D4 ini, terus dia itu F itu kan digit ketiga ya, digit ketiga ngambil sepanjang dua berarti sini ini ya. Ini prinsipnya masih sama, kita pakai mid gitu. Terus kan kita mau ngisi kategori barang. Nah, kalau waktu di minggu pertama kita kan isinya uh, up gitu ya, up, terus FA-nya ini kan yang kita klik, E4 ini yang kita klik gitu. Baru nanti belakangnya itu kita isi gitu. Nah, sekarang kita bisa lebih cepat yaitu dengan E4 ini kita ganti dengan mid tadi. Kalau kita perhatikan yang FA ini yang saya klik E4 ini kan sebetulnya dia didapatkan dari sama dengan mid kan. Nah, di sini supaya tidak perlu pakai kolom E, tidak perlu pakai kolom kodenya ini, di mid-nya itu yang kita inputkan di sini, yaitu mid dalam kurung teksnya nah ini uh, 32 gitu. Nah, ngulangin yang tadi gitu ya. Nah, gitu. Apakah bisa ditangkap idenya? Yaitu mid-nya yang kita sisipkan di halo kamu sebelum kita lanjut. Bisa ya, nangkap idenya ya. Nah, nanti sama ininya, halo kamu sama. Berikutnya kan kita harus ngisi table array ya. Jadi ini titik koma, table array-nya dimasukin. Terus kita kunci. Terus row index num-nya 2 ya. Karena dia di baris kedua. Ini 0 gitu ya. Gitu. Jadi di sini uh, kita akan menggunakan lookup yaitu memunculkan fashion. Tapi di sini lookup value-nya tidak perlu mengacu pada kolom E gitu. Tapi kolom E-nya yang kita sisipkan di sini yaitu mid-nya. Nanti kolom yang mid D432 ini akan setara dengan E4. Itu terus yang ini biasa kolom acuannya di sini, nomor baris acuannya sini 0 dan ini di enter. Nah, nanti eh, ini misalkan yang E ini mau saya hapus gitu. Nah, itu jadi dihapus jadi nggak apa-apa gitu. Karena kita mid-nya udah masuk di lookup-nya ini. Jadi nanti tabelnya bisa lebih sederhana. Kita bisa ngisi kategori barang, tapi nggak perlu nulisin kodenya di sini. Gitu. Dan ini juga bisa di drag ke bawah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari
peserta. Nah, mungkin sorry. Kalau begitu bisa uh, para peserta bisa mungkin ngisi yang akun penjual ini. Nah, dia kan uh, sekarang pakai VLOOKUP ya, karena posisinya seperti ini. Uh, Mungkin bisa dicoba dulu sebentar akun penjualnya ini nanti gimana gitu. Nah, kalau misalkan masih belum dapat idenya, belum nangkapnya, kode barangnya diisi dulu ya. Ini kode barangnya berarti kan ini yang FHB itu berarti yang paling belakang. Nah, dicoba dulu, mungkin saya beri waktu. Eh, Kalau bisa langsung ngisi akun penjual tanpa pakai ngisi kode barang itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kesulitan, kode barangnya diisi dulu aja. Gitu. Mau saya beri waktu. Oke, sip. Mungkin sekarang kita bahas aja ya. Untuk ininya, akun penjual kan dia dipengaruhi oleh kode barangnya ya, yaitu yang digit terakhir. Nah, di sini untuk kita pakai lookup value-nya yang ngambil huruf paling belakangnya kan, karakter paling belakangnya. Jadi kita pakai write terus via D4 acuannya titik koma satu ya kan paling belakangnya dia. Jadi write ini akan memunculkan kodenya, kemudian ya, yang merah ini B19 sampai C22 adalah tabel acuannya. Kemudian 2 itu karena dia di kolom kedua dan 0 ini karena mau exact. Jadi ini apa? Yang F itu kita carikan namanya gitu ya. Tinggal di enter dan satu. Oke, beres buat yang ini. Mungkin saya aja, saya sederhanakan tabelnya. Tinggal saja. Nah, sekarang kita ngisi harga barang. Oke. Nah, di sini harga barangnya itu dijabarkan di tabel yang paling bawah ya. Jadi misalkan ini meme ID terus fashion, berarti berapa nih harga barangnya yang di sini? Ya berapa nih? Eh, Harusnya terisi berapa nih harga barang? Meme ID sama fashion di sini. 60.000 Pak. Nah ya 60.000 ya. Kita nanti target kita adalah memunculkan angka. Oke, terima kasih. Nah ini kan dia ceritanya apa namanya? Di sini kalau ada kan nyarinya itu adalah kita nyari dari uh, yang apa namanya ini kan di dalam tabel gitu ya. Uh, ada cross, ada baris, ada kolom. Nah itu uh, bisa beberapa. Jadi kita bisa tuh pakai misalkan nih mau nyari ini kan nyari yang meme ID terus jenisnya fashion gitu. Nah berarti kan kita nginspek dulu barisnya yaitu meme ID kemudian fashion misalkan. Ya kan jadi tadi nanti kan 60.000 ini yang ditarget. Nah di sini kan kalau kita memulai dengan mencari meme ID berarti kan uh, semacam setelah ketemu akun penjual meme ID. Nah, nanti kalau kan kita baca ke kanan. Nah, kalau baca ke kanan itu kan jadi dia memanfaatkan VLOOKUP ya, cara baca ke kanan. Gitu. Nah, tapi kalau VLOOKUP teman-teman uh, pasti ingat ya, untuk lookup value-nya kan jelas meme ID-nya ya. Itu lookup value-nya. Kemudian tabelnya ya tabelnya kita inputkan aja semua. Nah, tapi yang jadi problem di sini adalah uh, kan apa namanya di meme ID ada juga fashion, home sama beauty. Nah,
Nanti yang masalah ini kan adalah di bagian kolom indeks num. Nah, itu kan tidak mungkin sama ya. Semuanya ini mungkin tidak sama, yaitu nanti kan yang Caca, misalkan nama pembeli Caca itu kan dia fashion. Nanti kan dia berarti harus di mana kolom kedua ya. Eh, Kolom indeks numnya kolom dua. Nah, sedangkan nanti kalau Lutfi itu perlu yang beauty. Beauty itu berarti dia di row kolom tiga. Nah, di situ kan nggak sama. Nah, maka dari itu nanti kita eh, kan ada kondisinya itu ya, eh, yang tidak selamanya sama dalam baris-baris ke bawah. Nah, maka dari itu nanti kita pakai apa namanya, kita atur gitu, kita atur peruntukan, kita atur nomor dari kolomnya. Nah, untuk ngatur kita karena ada beberapa condition ya kita pakai ifs aja gitu. Jadi ifs itu kan bisa untuk beberapa condition. Nah, semoga nangkep idenya. Jadi kita mulai di sini harga barang. Mungkin saya tadi, nah ya segini ya. Semoga kelihatan ya. Nah, nah, di sini kita mulai dengan VLOOKUP gitu. VLOOKUP. Nah, si ininya kan ini meme ID ini lookup value-nya, kemudian tabel array-nya itu kita ambil semuanya, kita kunci. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, call index num itu kan masih tergantung pada uh, fashion, home atau beauty kan. Di sini kan kalau kita langsung masukin dalam meme ID, ini kan kita tahu fashion, berarti kan dia nomor dua. Nah, sedangkan yang di bawah itu kan belum tentu kolomnya nomor dua. Nah, ini jadi masalah. Maka dari itu nanti uh, yang dua di sini itu untuk memunculkannya nanti kita pakai uh, condition gitu. Kita pakai ifs di sini. Karena ada multi kondisi. Di duanya itu diganti sama ifs gitu. Nah, kalau ifs kan berarti kita punya logical atau kondisinya value if true. Kemudian kondisi kedua value if true dan seterusnya. Dan di sini kan nomor kolomnya itu kan tergantung pada kategori barangnya, yaitu misalkan fashion itu. Nah, di sini kita pakai ifs, yaitu ketika kategori barangnya sekarang yang menjadi kondisi, yaitu ketika fashion ini atau ketika E4, ketika sel E4 itu sama dengan fashion. Nah, kalau dia fashion, berarti kan dia di kolom keberapa berarti, Bapak Ibu teman-teman? Fashion, dia di tabel warna merah itu ya, yang di bawah. Jadi dia di nomor 2 ya. Fashion berarti dia uh, 2 gitu. Kemudian sekarang masuk ke logical test berikutnya. Kalau si M4 ini home, dia di kolom 3. Dan terakhir kalau E4-nya di beauty ya. Kalau dia di beauty berarti 4. Sorry. Di sini ifs-nya udah jadi semua. Yaitu ketika E4 itu namanya fashion, keluarkan nomor 2. Ketika E4-nya namanya home, keluarkan nomor 3. Dan ketika dia beauty, keluarkan 4 gitu. Jadi nanti akan menyesuaikan gitu. Waktu di drag ke bawah akan mengikuti kategori masing-masing. Jadi sebelum saya enter ya, ini kita kita kurang satu ruang tutup ya. Nah, di sini kalau kita cek sekali lagi dia VLOOKUP, VLOOKUP-nya acuannya si F4 yang tadi meme ID di sini. Kemudian ininya tabel acuannya ini. Dan di sini ifs-nya berperan pada penentuan kolom ke-nya gitu.
karena itu nggak bisa manual. Kalau manual nanti kacau waktu di drag gitu. Oke, sampai sini sebelum saya enter ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya Pak, Iya, gimana? itu yang E4 sama dengan fashion, terus Mm-mm, dua itu berarti eh, kolom ke kolom kedua gitu ya Pak ya, betul. dari yang jenis barang ini ya. Dari yang bentar Pak. Saya kan tabel acuannya kan ini ya Pak ya. Oh Sorry, ya, sorry. Tabel acuannya dari yang sini. oh ya, Nah, oh. dua itu supaya nanti kalau jenisnya fashion keluarnya look look call in call index numnya langsung dua. Ya, Ya, gitu Pak. ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Semacam di otomatisasi gitu biar nggak Eh, salah. Nah, ada lagi mungkin dari yang lain. Ya, semacam apa namanya pelan-pelan dibuat lebih otomatis gitu. Jadi nggak di kode satu, nggak satu-satu. Kalau di enter ya selesai bisa jadi 60.000 kan sesuai sama yang total di tabel itu. Tinggal di drag aja. Set, gitu. Ya, jadi kalau kita udah kombinasi kayak gini, kombinasi yang left middle right sama VLOOKUP VLOOKUP plus sama if itu tabel jumlah kolom ke kanannya bisa ditekan. Jadi nggak harus banyak-banyak. Oke, mungkin biar sambil nyoba gitu ya. Uh, Kalau yang gabungan ini sudah beres, mungkin bisa. Kalau yang ini tuh, oh yang di sheet 2 ini hanya mengcopy aja. Hmm, sorry. Nah, mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa nyoba di yang tiga itu yang judulnya lookup if ya itu uh, problemnya lain gitu. Hmm. Ini instruksinya bisa dibaca dulu supaya tahu ngambil yang mana. Nah, ini bisa diterapkan gabungan tadi ya. Kombinasinya supaya bisa ngisi ini dengan cepat gitu tanpa nambah kolom gitu. Mungkin saya beri waktu bisa dicoba dulu Bapak. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman ada kendala mungkin yang ini. Udah bisa semua. Oke, semoga aman ya. Konsepnya sama seperti yang di sini, cuman beda kasus saja. Oh ya, tadi selama Bapak Ibu teman-teman nyoba, saya nyoba pendekatan yang lain. Kalau tadi kan kita pakai VLOOKUP, terus lookup value-nya yang meme ID akun penjual. Nah, sini saya coba kreasikan pakai HLOOKUP, gitu. Sistem bacanya dari baris per baris. Hmm, nah, kalau HLOOKUP, berarti kan dia yang jadi barisnya kan ini, yang ketiga ini. Maka dia pakai ini dibalik ya berarti ya. Si lookup value-nya yang fashion-nya, yang kode barang, kategori barang gitu. Baru nanti yang ifs-nya itu kan row in row num index-nya tergantung ke bawah tuh berapa. Jadi row number index-nya pakai ifs, kondisinya sekarang F4-nya ya. Itu bisa bisa juga arahnya dibalik pakai lookup tapi ada sedikit yang diedit gitu ya. Oke, selanjutnya masih dengan VLOOKUP dan lookup tapi uh, informasinya tabel array-nya itu ada di uh, sheet yang berbeda gitu. Misalkan mau ngisi yang ini,
judulnya VLOOKUP gabungan. Ini kan mau diisi gitu. Nah, sedangkan datanya itu nggak di sini, gitu. Datanya itu di yang ini ada kata datanya. Nah, itu uh, VLOOKUP HLOOKUP tetap bisa walaupun berbeda sheet gitu. Sebagai aplikasinya misalkan di uh, ada database-nya gitu, sheet 1 sebagai database, nanti sheet 2, sheet 3 dan seterusnya itu untuk produk turunannya gitu. Tapi tetap mengacu pada database. Nah, itu nanti database-nya nggak perlu di copy berkali-kali. Database-nya cukup di satu sheet pertama, sisanya itu ngacu pada database itu. Nah, cara mengoperasikan VLOOKUP HLOOKUP-nya sama persis, cuma nanti mungkin apa namanya ada sedikit perbedaan yaitu di apa waktu kita ngeblok tabelnya itu ada keterangan yang sedikit berbeda. Jadi misalkan di sini ada nomor kursi, nama penumpang, laki-laki, Surabaya dan seterusnya. Nah, di sini apa namanya ini database-nya gitu. Nah, nanti yang mau diisi yang ini, yaitu nanti kita akan mengisi kota tujuan dan nama perjalanan dari setiap penumpang. Di sini kan acuannya beda, beda seat gitu. Nah, di sini caranya tetap sama karena kota tujuan itu kan kota tujuan itu tergantung nama ya, gantung namanya. Maka di sini karena dia nama-nama itu disusun ke bawah gitu, kita pakai VLOOKUP berarti ya untuk menambahkan kota tujuan. Sorry, kota tujuannya. Jadi kita VLOOKUP, lookup value-nya berarti ASK-nya ini nama customer. Nah, kan tabel array-nya ada di lembaran lainnya. Nah, itu kita menuju ke database-nya. Kemudian kita blok si apa namanya tabelnya ya. Kita blok ini. Nah, di sini perbedaannya kalau dia berbeda sheet gitu. Nah, nanti di sini ada nama ini ya, nama sheet-nya dikasih petik gitu. Terus tanda seru baru B1 D11 ini yang kita blok tadi. Nah, di sini ada namanya, itu berarti ini mengacu pada lembaran yang mana. Di sini kita kunci. Tuh, ya, bisa ada itu lagi. Nah, ini kan udah kembali lagi ya, kembali lagi ke yang kita tuju tadi, terus koma, uh, call index num-nya berarti karena kita mulai B3 ya. Nah, di sini kayak karena saya ngeklik sheet berikutnya itu uh, tulis lagi tanda petiknya itu dihapus dulu ya. Ini 3 gitu. Terus 0. Nah, jadi di sini kita VLOOKUP-nya biasa, lookup value-nya di lembaran yang aslinya, kemudian datanya di lembaran lainnya, lainnya sama, tinggal di enter. Aska ini punya kota tujuan Surabaya. Nah, benar dia Surabaya. Gitu. Jadi walaupun database-nya cuma di satu sheet-nya ini, dia bisa dipakai untuk yang lain-lain. Jadi buat database-nya satu aja, lainnya mengikuti. Karena VLOOKUP bisa transfer antar sheet-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, nanti yang lama perjalanan itu kan mengacunya pada database ini. Nah, itu dia bisa juga diisi. Oke, saya beri waktu ya untuk ngisi lama perjalanan. Gitu. Oke,
Ah, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, menyelesaikan lama perjalanannya pakai halocup biasa. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk yang ah, materinya sampai di yang halocup ini. Misal nggak ada, yuk kita lanjut. Untuk yang next tuh namanya index dan match gitu. Nah, ini index sama match ini dua fungsi yang berbeda ya. Nah, di sini dia istilahnya seperti nyari gitu ya, nyari nilai yang ada di suatu tabel. Nah, di sini kalau tadi kan ini prinsipnya kan sama kayak tadi ya. Dia mencari sesuatu, mencari informasi gitu ya, dalam satu tabel. Nah, tadi kan kita agak ribet ya, ada ifs-nya gitu. Karena ada pengkodean di kolom numbernya gitu ya. Nah, di sini kalau kita udah pakai indeks sama match itu kita kerjanya lebih mudah. Ah, karena nanti indeks sama match yang mencarikan baris keberapanya sama kolom keberapanya nanti datanya. Nah, di sini kita mulai dulu dengan indeks. Nah, nanti dia indeks itu nanti memunculkan uh, informasinya. Misalkan ini ada sebuah kedai mie ayam gitu. Terus ada macamnya ya di yang kolom hijau ini sama apa namanya porsinya gitu. Nah, nanti kan setiap macam dan setiap porsi mie itu punya harga sendiri-sendiri. Nah, ini tujuannya adalah misalkan kita mie ayam goreng ini dengan porsi sedang itu kan kita akan mengisi di sini 11.000. Nah, di situ nanti indeks itu bisa ngebantu kita untuk memunculkan 11.000. Nah, untuk indeks itu punya komen yaitu sama dengan indeks. Nanti dia akan mengisi beberapa hal gitu. Yang pertama dia tabel referensinya. Jadi kita plotkan tabelnya semua gitu. Masukin tabelnya. Kemudian titik koma atau titik atau koma itu adalah baris ke berapa. Baris ke berapa yang kita mau ambil datanya. Nah, di sini kalau ayam goreng tuh mie ayam goreng berarti di baris ke berapa? Baris kedua, Pak. Baris kedua ya. Hmm. Kemudian untuk yang sedang itu sebagai catatan tabelnya ini semua. Blok one tinggal merah. Nanti berarti sedang itu di kolom keberapa berarti? Kolom ketiga, berarti, Pak. Iya, kolom ketiga, betul. Karena ini semua keambil ya. Jadi semuanya saya blok yang saya tandai merah itu dalam kotakan itu semua ke blok berarti sedang itu nanti kolom ketiga gitu. Nanti di sini tinggal ngisi aja tabel referensi di blok baris ke bawah baris dua terus nanti kolomnya kolom ketiga tinggal diisi. Di clear dulu. Oke, kita coba dulu ya. Di sini kita coba dulu yang tadi kita bicarakan. Ini kita pakai indeks sama dengan indeks kurung buka. Nah, itu kalau Bapak Ibu perhatikan ada array, row sama column number ya. Ya, ini kita blok dulu semuanya. Terus row numnya kan tadi enggak. Mie ayam goreng. Oh, sorry. Mie ayam goreng itu hitungannya baris ketiga Bapak Ibu ya. Karena sorry, yang di blok itu ini. Yang di blok itu yang berwarna merah ini berarti
row num-nya itu yang tiga ya, karena dia di baris ketiga. Sorry, kalau kolomnya betul ketiga juga. Gitu. Jadi di sini kita munculkan informasi indeks itu berarti kita munculkan informasi sumbernya mana, yaitu yang array yang saya tingkari itu. Terus berikutnya adalah baris keberapanya, ketiga, dan kolom keberapa yang ketiga. Nah, nanti dia akan mencari, Excel akan mencari di tabel itu baris ketiga, kolom ketiga isinya apa. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Ini memang Kalau tanpa rayanya itu perlu di itu nggak Pak? Di ya, Pak. kunci nggak Pak? Sementara belum perlu karena cuma satu ini ya Pak. Oh, Satu satu ini. Perlu dikunci misalkan nanti udah banyak. Misalkan oh, kita buat kayak semacam orang belanja gitu ada menu yang gini sama ada orang di nah itu baru di kunci aja kalau udah ini misalkan kayak semacam notanya orang gitu ya, nah itu baru dikunci Pak. Tuh, supaya waktu di drag nggak kacau. Oke. Nah sementara ini saya contohkan tanpa yang saya contohkan ini memang tanpa apa namanya apa namanya istilahnya ya satu aja. Nah begitu ya Pak, semoga bisa menjawab. Nah kalau kita perhatikan ini kan manual banget nih. Yang tiga itu kan benar-benar kita ya kita ngitung manual. Nah tentu saja cara ini kan nggak efektif gitu ya karena kan nggak mungkin kita kalau nggak mungkin kita selalu ngitungin oh tiga terus tiga nggak mungkin Pak. Ini sama aja kayak kita kita seperti nyari yang apa nyari manual gitu kan sebenarnya. Di sini supaya nggak manual banget itu dicoba di uh, otomatisasi gitu. Nah supaya nanti Excel yang nyari nomornya, nomor barisnya. Supaya nanti Excel ini memunculkan tiga. Gitu. Dalam artian dia yang memunculkan tiga itu dia yang mencari gitu. Dia nyarinya dari mana? Dari uh, mie ayam goreng. Terus nanti dia mencari mie ayam goreng di yang warna hijau itu. Nah untuk mencari itu nanti kita pakai namanya match. Supaya keluarnya si angka tiga itu. Nah kalau match ini menentukan, mencari dan menentukan pada baris keberapa, kolom keberapa suatu sel itu berada. Jadi nanti yang kata tiga, angka tiga tadi itu sudah nggak dicari manual, tapi kita minta tolong Excel untuk mengeluarkan angka tiga. Nah untuk match itu punya comment sama dengan match gitu. Terus nanti ngisi beberapa hal, cara acuan, range acuannya sama tipenya. Untuk sel acuan itu nanti infonya apa yang ingin dicari gitu. Kemudian range acuannya itu adalah range di mana info tersebut akan berada. Misalkan di sini mau nyari uh, mie ayam goreng gitu, kata mie ayam goreng. Di sini mie ayam goreng ini ya, sebagai salah acuannya ya kata ini gitu, mie ayam goreng. Nah, untuk range acuannya itu nanti yang di kolom yang warna hijau itu, di mana dia adalah daftar dari menu. Jadi nanti di kolom hijau itu mie ayam goreng akan kita munculkan dia ada di baris ke. Nah, itu tujuan dari match. Supaya kita nggak nyari angka tiga tadi. Karena angka tiga kan yaitu sama aja manual gitu. Nah, di sini kan nggak mungkin kita selamanya manual. Kita mesti uh, otomatiskan gitu dengan cara match itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti yang di match kan itu ada dua hal. Ya. Yang pertama, menunya, mie ayam gorengnya, itu sebagai nomor baris. Kemudian nomor kolomnya juga di match kan, dipakaikan match, yaitu nanti
Ya kan yang porsinya sedang itu nanti kita match kan juga. Jadi yang barisnya pun juga diotomisasi gitu. Jadi ya apa namanya? Enggak ini apa istilahnya? Enggak manual banget gitu. Nah, gitu. Nah, idenya seperti itu. Jadi kita semacam membuat angka tiga tadi itu dia keluar secara manual. Nah, yang ini eh, mungkin saya nyobanya di sini dulu ya, di H ini. Kita tetap mencari harga mie ayam goreng porsi sedang. Nah, eh, di sini saya kunci dulu deh. Ini A2, A8 saya kunci. Ya nanti rumusnya saya copy ke sel sebelahnya. Saya kunci, terus saya sini lagi. Nah, di sini kan, nah ini sama posisi ya, karena saya melakukan copy paste. Kemudian yang mau kita umum atau kita otomatiskan tuh yang angka 3 ini. Angka 3 yang menjadi row number. Itu akan diperumum. Nah, tadi kan cara memperumumnya pakai match. Nah, di sini kita match. Nah, mungkin saya praktekkan dulu apa outputnya match di sini ya. Ya, match gitu. Keluar kurung buka. Nah, misalkan lookup value-nya mie ayam goreng. Ini. Terus lookup array-nya dia yang kolom hijau itu di sini. Ini. Jadi kita memunculkan baris di mana mie ayam goreng itu. Jadi kalau pakai match, angka 3 itu keluar. Karena angka 3 dibagi oleh fungsi match, berarti nanti yang di sini ya si match-nya. Jadi 3 yang di sini untuk match-nya. Buka, ini mie ayam goreng, ini ya. Terus tipenya 0. Nah, tutup. Nah, ini kalau ini yang baru diotomisasi yang nama barisnya. Ini mau di enter lagi ya, tetap keluar. Nah, 11.000. Terus yang paling belakang, 3 yang belakang ini kan si porsinya. Ini juga di match kan juga. Match porsinya sedang. Tapi di sini mencari itunya di baris ke mana gitu. Nah, ini yang oranye ini, yang krem ini saya blok ya. Tipenya 0. Tutup. Jadi di sini, sorry, sebelum saya enter, nah ini indeks mencari di tabelnya ini. Terus nomor baris sama nomor kolomnya itu supaya bisa otomatis kita pakai match sehingga keluar beneran ini apa? Keluar beneran nilainya 3 nanti akan keluar 3 tapi secara otomatis baru enter. Nah, ini sama hasilnya. Cuman yang kanan yang baru ini dia lebih otomatis gitu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mungkin? Oke, misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa dicoba di yang ini, yang ini, mie ayam spesial porsi besar ini. Dicoba cari pakai indeks ini. Ya, bagaimana dari peserta ada masalah untuk yang sebelah kanan itu, yang porsinya emang menu mie ayam spesial sama porsi besar. Oke, kita bahas aja kalau gitu. Di sini ya langsung kopas aja.
Yang ini tiga itu match spesial. Ini match nol. um, Ah, yang tiga ini match lagi. Ah, C berapa? C4. C4. T koma lagi. Ini C. Ah, ini tutup. Ya, jadi indeks match kan dikeluarkan 11.000 ini ayam spesial besar. Nah, ya, cocok ya. Itu gitu. Nah, jadi indeks match itu dia kalau digabungkan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat di mana um, match-nya itu bisa ngebantu ngeluarin nomor kolom sama garis sehingga ya lebih mudah gitu. Nggak perlu nyari secara manual nanti dia kan Excel yang mencari dia di mana gitu. Oke, ya uh, gitu untuk indeks match. Ada yang mau ditanyakan dari uh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mungkin? Pak, izin bertanya. Yep, gimana? Untuk bagian match, bagian lookup array-nya, itu kita harus ngeblok dari A2 ya. Kalau misalkan kita ngeblok dari B2, tadi saya coba hasilnya beda. Sedangkan A2 kan kosong tuh, Pak. Heeh. Berarti kayak kalau misalnya kita mau ngeblok lookup array-nya tuh emang bener-bener harus dari ujung banget gitu ya, Pak? Oh iya, karena gini. Karena waktu tabel acuannya kan A2D8 loh. Mm. Ini yang Oh, saya blok ini. Kan ngacunya yang warna biru A2D8. Nah, makanya benar. Dia mesti nurut sama si biru ini. Karena biru ini kan paling pertama tuh kayak acuannya. Nah, itu iya. nggak, harus match sama yang biru itu. Hmm. Oke, Hmm. oke. Kasih, Pak. Ya. Jadi A2 itu keambil juga nggak apa-apa di sini. Di sini A2 ini keambil nggak apa-apa. Atau juga A2 itu kan sesuatu yang kosong gitu. Yang kita cari kan yang tulisannya apa? Mie ayam goreng. Nah, yang kosong kan tidak keisi. Jadi dia nggak masalah keikut. Nah, oke gitu ya. Ada lagi dari yang lain? Ya, ini sebaiknya dikunci dulu semuanya karena eh, apa namanya? Sebenarnya dikunci pun nggak masalah gitu. Mau nggak dikunci nggak dikunci kalau kondisi gini nggak masalah. Nah, baru jadi masalah kalau misalkan nanti ini tuh mau dibuatkan kayak pesanan menu gitu di rumah makan gitu. Nah, ini baru dia akan di sini kuantitas, terus ini harga ya. Di sini harga total. Nah, kalau kayak gini wajib dikunci ya. Apa? Kalau ini kalau mau ngisi kayak nota gini, ya ini mesti dikunci ya supaya waktu di drag ke bawah nggak terjadi kekacauan. Nah, ini bisa sebagai apa namanya? Semacam nota gitu mungkin ya. Jadi nota gitu. Nah, nanti bisa dikreasikan sendiri, teman-teman bisa ngisi ini sendiri. Ada intinya, ada tabel itu indeks match bantu nyari nilai di dalamnya. Oke. Uh, Overall dari materi hari ini dari awal sampai akhir ada yang masih bingung mau ditanyakan, monggo. Nih, yang apa yang ingin saya sampaikan hari ini sudah semua sih. Oh ya Pak, Hmm? Eh, mungkin boleh diulang nggak Pak? Yang untuk yang saya masih bingung tadi yang
Hmm. V sama dan H lookup apa yang kalau misalkan beda sheet gitu Pak, beda Oh, lembar gitu. oh ya, sebentar. Yang ini ya, Pak. VLOOKUP. Nah, kan Iya Pak. datanya ini ya, Pak. Acuannya Oh ini. ya, Nah, kalau mau dikerjakan di sini misalkan. Nah, kan tuh beda gitu gambaran. Nah, mengerjakannya tetap sama, Pak. Kan yang mau diisi yang di ini ya, di posisi ini ya. iya ya. Nah, itu kan ASKA akan dipasangkan dengan si kota tujuannya dia. Nah, di sini kan halo VLOOKUP ya, VLOOKUP biasa. Iya. Nah, di sini kayak biasa aja Pak, VLOOKUP gitu. Ini kayak biasa aja. Lookup value-nya kan tetap nama orang ini ya Pak ya. Iya, ya. Terus table array-nya kita menuju ke data. Itu di blok biasa aja kayak biasa yang kita ngajarin VLOOKUP gitu. Di blok biasa. Nah, ini kan apa namanya lembarannya beda tuh sama yang target kita kan. Karena dia Iya dari Pak. database. Nah, itu Bapak fokus di atas ini, Pak. Fokus di yang saya blok ini di atas. Nah, itu kode yang akan dimunculkan di halaman tujuannya. Oke. Ini Hmm. kalau Bapak perhatikan B1 sampai E11 itu kan sebenarnya anunya apa namanya? Tabelnya ya. Iya, ya. Nah, tapi di depan ada yang di tanda petik ini untuk menunjukkan bahwa ini diambil dari lembar yang gitu. Terus dikasih tanda seru itu udah uh, plot dari Excel-nya. Hmm. Kalau mau dikunci juga bisa nih. Mau dikunci biasa juga bisa. Ya ini dia udah lengkap banget. Nomor apa? Range tabelnya sama lembar yang mana disesuaikan sama dia. Nah kalau kayak gini kan udah kembali lagi ke yang tujuannya kan gitu. Gitu Pak. Sampai sini dulu bisa ditangkap. Oh ya Pak. Berarti itu emang kayak gitu ya Pak ya, data PH lookup itu emang Ya, ya, dari Excel gitu Pak ya. ya. Oh. Dia pasti muncul karena acuannya nggak di sheet ini ya. Hmm. Pasti Ya. dikasih sumber gitu. Kalau nggak kan apa? Lalu tiga, dia kan nanti di nomor tiga ya si kota Ya. tujuan tuh. Lalu, hmm, gitu Pak. Oh. Hmm. Mungkin tadi itu yang ada, kadang orang bermasalah itu setelah sorry, setelah ini kan gini. Nah, kalau Bapak kembali lagi ke acuan gini, nah itu bisa gimana ya tadi itu saya ada. Nah, ini kalau kayak gini, jadi ini habis ngeblok ini langsung sini Pak biar nanti kata data VLOOKUP gabungannya nggak muncul dua kali. Nanti seperti Hmm. ini, nah, ada error kan? Karena muncul dua kali. Nah, seperti ini harus malah jadi salah. Nah, harusnya data VLOOKUP gabungan ini kan. Itu langsung ke jadi habis ngeblok langsung ke ini putih ini dan mulai jalan gitu. Kalau enggak nanti yang kayak tadi tuh kata ketik data VLOOKUP gabungannya keluar lagi nah error kalau dia kebanyakan keluar kan error. Oke gitu Pak, semoga bisa menjawab Baik Pak. ya. Jadi memang agak sensitif gitu, jadi nggak apa intinya yang penting tahu di sini petik data VLOOKUP gabungan seru tanda seru baru si range. Oke dari yang lain mungkin ada yang masih bingung. Um, Oke, sebetulnya materinya udah habis. Jadi kalau misalkan ada yang pertanyaan yang masih tertinggal dari pertemuan satu 2 maupun hari ini, monggo dipersilakan. Kalau ada yang masih bingung. Oke, ya semoga apa namanya bisa bisa apa bisa dipahami. Nanti misalkan ada
kurang-kurangan bisa dicoba lagi. Oke, karena tidak ada pertanyaan, nah, seperti biasa untuk soal tugasnya, jadi uh, nanti akan saya kirimkan ke panitia. Uh, Seperti biasa, cepat aja ya, besok gitu, jam 11 malam via Gform-nya ini. Gitu. Gitu ya, tugasnya dikumpul kayak biasa, pakai format kayak gini supaya memudahkan yang koreksi. Gitu. Oke deh, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan ketiga ini, Excel trainingnya, sekaligus pertemuan terakhir untuk training semester genep tahun 2024 ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dari para peserta yang sudah setia ikut dari pertemuan 1, 2 sampai hari ini pertemuan 3. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun ada salah kata ataupun salah dalam apa namanya menyampaikan materi. Terima kasih, selamat sore. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Lab IE yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih, selamat sore.